Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Nama saya Bima Aditya dan kali ini saya akan berbicara tentang berbisnis menggunakan Airbnb. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana sih cara host Airbnb, seperti saya menerima uang dalam satuan dolar maupun langsung ke rekening kita di Indonesia. Nah, dari beberapa pertanyaan yang sering saya terima dari teman-teman maupun dari audiens pada waktu saya seminar, yaitu Bim, gimana caranya greetings nih kalau buat kita yang belum pernah jadi host? Baik itu untuk tamu orang Indonesia, sampai nanti kalau tamunya orang bule gimana? Apakah harus dengan bahasa Inggris atau harus bahasa Indonesia? Karena kadang-kadang kita canggung ya. Nah, di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua bagaimana cara greetings atau menyapanya baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Simak terus videonya, klik subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bagian bawah. Siapapun kita, kalau belum pernah jadi host atau belum pernah melakukan suatu pekerjaan baru, pasti bingung ya. Khususnya kalau misalnya kita mau jadi host Airbnb, sudah mendaftar, tamu sudah ada yang pesan kamar, kemudian ketika tamunya datang, kita mesti ngomong apa? Apalagi kalau teman-teman yang tinggal di satu properti dengan tamunya. Nah, intinya adalah greetings atau menyapa. Jadi kalau di guest house saya, dari di Boma House, di Cendela, itu saya begitu tamu ketok pintu, kalau tamunya orang Indonesia nih, saya pasti akan selalu sebut nama. Jadi teman-teman ingat ya, yang pertama harus eye contact, kemudian yang kedua sebut nama, yang ketiga silahkan ceritakan fasilitas apa saja yang teman-teman miliki di rumah. Contohnya begini, misalnya tamunya namanya orang Indonesia, namanya Arif ya. Halo, kamu Arif ya? Ya, nama saya Bima, selamat datang di Boma House. Saya akan tunjukin yuk kamar kamu ada di mana. Harus senyum ya, jadi ketika kita nge-host harus senyum, harus eye contact. Begitu tamu masuk nih, tuk 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 tuk, yang saya bawa ke kamar. Oke Rif, ini kamarnya, itu ada bantal 2, ada selimut, ada handuk kalau nanti mau mandi. Nah, kamar mandinya ada di luar sini. Nah, nanti kalau sudah Arif misalnya kepengen minum nih, di luar ada dispenser, di sini ada kulkas kalau mau simpan makanan. Nah, kemudian saya di bagian belakang ada dapur, jadi misalnya Arif mau masak untuk keperluan saya sarapan atau makan malam, silahkan pergunakan. Nah, di sini semuanya self service Rif, jadi kalau misalnya nanti habis pakai wajan, pakai pen, pakai apapun, semua saya sediakan, tapi silahkan dibersihkan sendiri. Nah, teman-teman udah bisa ngerasain ya, jadi saya ngomong di depan video sama ngomong di depan tamu, intonasinya sama, jadi nggak ada beda sama sekali karena saya memang senang sekali nge-host. Oke, kita lanjut lagi. Saya sekarang akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya greetings kepada tamunya yang orang bule. Nah, ini nih. Nggak ada cara lain, solusinya hanya bahasa Inggris. Jadi teman-teman buat yang pengen host ya, saya sarankan mulai belajar bahasa Inggris sedikit demi sedikit. Waktu itu saya mulai tahun 2013. Memang bahasa Inggris tuh udah kayak apa ya, sebenarnya bagi kita adalah sebuah bahasa baru ya. Walaupun karena kita orang Indonesia, jadi bahasa Inggris belum tentu semua orang bisa. Walaupun kita udah kuliah, udah kerja, kadang-kadang belum tentu semua orang bisa. Cuman terima kasih sekali lagi buat Airbnb yang udah memaksa saya untuk belajar bahasa Inggris, karena akhirnya ilmu ini saya bisa praktekkan untuk ngelayanin tamu-tamu saya atau klien-klien saya ya di foto yang mereka adalah orang-orang bule. Jadi contohnya gini, ini contoh kasus nih. Saya tuh ada di Jogja, di mana orang ketika masuk ke guest house saya, ke rumah saya, itu yang ditanya sederhana, gimana caranya ke Prambanan, gimana caranya ke Borobudur. Jujur saya punya tour. Kalau saya punya tour, maka saya tinggal bilang, if you want to go to Borobudur, just take these tours. Cuman nggak seru rasanya ketika saya kok kayaknya hard selling ya, jadi hanya memaksa orang tuh untuk beli tur lagi. Tapi gimana caranya ketika orang tersebut, tamu tersebut tuh kepengen berangkat sendiri, karena traveler itu kadang nggak suka kalau ikut tur. Mereka seneng ngebolang sendiri. Beberapa orang biasanya sewa motor. Nah, jadi teman-teman nih buat yang mau buka guest house, saya rasa beli motor second, motor-motor Matic ya, saya sarankan yang Matic.
itu sangat relay. Jadi teman-teman bisa sewakan. Kalau di rumah saya sewain Honda Beat itu 24 jam 50.000. Jadi sangat murah ya. Untuk 24 jam 50.000 sangat murah. Nah, mereka biasanya ngebolang sendiri. Nah, contoh kasusnya gini. Mereka pasti akan tanya, Bima, we really want to go to Borobudur, so how we can make it? Oke, how we can make it itu artinya ya gimana caranya saya ke sana gitu. Saya bisa bilang begini. Posisi saya kan ada di tengah kota nih. Saya akan bilang buat teman-teman yang udah pernah ke Jogja ya. Cuman anggap aja lah ini teman-teman tahu Jogja gitu. Saya cuma bilang, okay, you can take my scooters and then go to Jalan Magelang. So Jalan Magelang is the way to go to Magelang. So from Yogyakarta to Magelang, we call it Jalan Magelang. So you just go straight about 40 kilometers, and then you will see the sign of Borobudur. Turn left. You will turn left about 10 kilometers, and then you will see another signage. There is a Borobudur through this way. Oh wait, just do that way. Nah, saya selalu bilang begitu. Nah, ada beberapa tips nih untuk berbelanja di Malioboro yang sering biasanya saya sampaikan ke teman-teman. Malioboro tuh teman-teman yang udah pernah ke Malioboro pasti selalu tahu dengan adanya menawar. Nah, orang bule itu nggak biasa nawar, cuman mereka itu kepengen banget berbelanja, beraktivitas seperti kita orang lokal. Jadi saya akan kasih saran begini. So we live in Yogyakarta, and then there is like an orchard road for Yogyakarta people that we call Malioboro Street. So I really suggest you to go there. But I didn't want to give you the most important suggestion for you. It's about bargaining. Bargaining, we call it menawar in bahasa Indonesia, and you must do this in Indonesia. Saya selalu bilang begitu. Jadi saya memaksa tamu saya untuk belajar nawar. Maka tamu saya biasanya bilang begini. There is no bargain in my country, so I really curious how to do that. Jadi di negaranya mereka, di Jerman, di Denmark, di Copenhagen gitu, nggak ada yang namanya nawar-nawar. Makanya gimana caranya nawar? Nah, beberapa tips nawar itu kan kadang-kadang ada orang nih misalnya beli kaos harganya 100.000, maka ditawar dulu misalnya 50.000, terus nanti naik-naik dikit-dikit, dealnya di 65 atau 70.000. Nah sama, saya juga kasih tahu mereka begitu. If you want to buy some t-shirt like a t-shirt like mine. So if the seller told you that the price is about 100,000 rupiah, so I will suggest you to bargain about 50% below. So like 50,000 or maybe 40,000, and then you have to say another price that increasing a little bit. So like the 45,000, 50,000, 55, 60,000, because I'm really sure that the final price will be around 65 to 70,000 rupiah. Nah, saya kasih saran begitu. Jujur saya bisa bilang bahwa bahasa Inggris yang saya pergunakan di sini grammarnya sangat jelek. Buat teman-teman yang bisa grammar lebih bagus, tolong ajarin saya, kayak komentar di kolom channel saya bagaimana cara grammar yang bagus. Cuman buat teman-teman yang tidak bisa bahasa Inggris hanya karena terkendala grammar, percayalah kepada saya bahwa grammar itu tidak penting untuk conversation. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah cuma membiasakan diri bagaimana cara berbicara dengan bahasa Inggris. Sebenarnya saya salut loh sama orang-orang Bali, orang-orang Jogja yang bahkan mereka itu mungkin tidak seberuntung saya yang bisa sekolah atau les bahasa Inggris ketika SMP dan SMA. Tukang becak misalnya di Jogja, mereka itu fasih sekali bahasa Inggris. Memang dulu pemerintah Jogja katanya sempat mensekolahkan para abang-abang beca ini untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Cuman abang-abang beca di Jogja, terus misalnya penjaga-penjaga toko di Bali itu hampir semuanya bisa bahasa Inggris walaupun mereka tuh sebenarnya nggak sekolah formal. Itulah hebatnya mereka. Jadi kalau di dalam dunia host Airbnb sebenarnya grammar tidaklah penting, tapi yang penting adalah bagaimana menyampaikan sebuah pesan. Seperti ketika saya bilang tadi, gimana cara tips menawar? Okay, just say like a 50% below the price, and then try to increasing the price a little bit from 50,000 to 60,000, and then I think the final price will be 65 to 70,000 rupiah. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Nah, saya berharap teman-teman juga bisa mulai belajar bahasa apapun ya. Kalau di dunia host Airbnb ini mayoritas jelas bahasa Inggris, cuman kalau pada waktu saya kedatangan tamu orang Jerman, saya kadang-kadang suka kasih mereka surprise. Jadi saya bilang terima kasih tidak dengan thank you tapi dengan Dankeschön. Nah, jadi
itu sebuah penghargaan buat mereka. Begitu juga kadang-kadang saya suka pakai kata-kata gracias gitu. Jadi kalau bahasa Prancis saya suka pakai kata-kata merci. Walaupun saya biasanya cuma itu, cuman bagi mereka si tamu-tamu itu mereka sangat berarti bagi hati mereka karena mereka seperti ngerasa ada di negara mereka ya. Jadi kok saya seperti ketemu teman sendiri gitu. Tamu orang Jepang juga sama. Saya kadang-kadang kalau pagi saya selalu bilang ohayo gozaimasu. Jadi kalau siang saya bilang konnichiwa gitu. Jadi itu seperti membuat kita dekat dengan tamu-tamu. Nah, caranya seperti itu. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Jadi tentang bagaimana cara greetings ke tamu Airbnb buat teman-teman yang mau host. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya di kolom komentar. Subscribe di channel ini, saya akan bagi cerita terus tentang dunia fotografi dan dunia host Airbnb yang saya kerjakan selama 11 tahun ini. Stay tune, sampai ketemu lagi.